Selanjutnya kita bahas tentang bahasa grafis. Apa itu bahasa grafis? Ya, mungkin kita punya ide tentang sebuah produk atau sebuah komponen produk dan kita ingin mewujudkan produk tersebut menjadi bentuk. Kita ingin mewujudkan ide tersebut menjadi sebuah bentuk produk yang sesungguhnya. Ya, tentu kita perlu menyampaikan ide tersebut kepada operator yang nanti akan membuat produk itu. Kecuali kita sendiri yang akan membuatnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira bahasa apa yang akan kita gunakan untuk menyampaikan ide tentang produk itu? Oke, sebagai contoh seperti ini. Anda punya ide tentang sebuah komponen seperti yang ada pada gambar. Nah, tentu kalau Anda ingin menyampaikannya, mengkomunikasikannya kepada operator, Anda tentu perlu menuliskan atau menyampaikan dalam bentuk kata-kata, ya, kalimat. Sekarang coba Anda tuliskan deskripsi dari benda ini. Nah, setelah itu Anda coba uji apakah deskripsi yang Anda buat itu akan diterima oleh operator atau oleh orang lain dengan persepsi yang sama. Artinya ketika seseorang itu Anda minta untuk membuatkan sketsa dari deskripsi yang Anda buat, maka orang tersebut juga akan membuat gambar sketsa mendekati mirip dengan benda ini. Oke, tentu Anda perlu menyampaikan deskripsi dari benda ini dalam kalimat yang panjang, ya. Dan mungkin juga akan terjadi distorsi, ada kesalahan persepsi yang akan diterima oleh orang yang kita minta untuk membuat sketsanya. Oke, dan Anda akan mudah memahami bahwa bahasa kata-kata itu tidak mencukupi untuk membuat deskripsi tentang ukuran, bentuk, dan fitur dari sebuah komponen atau dari sebuah produk secara lengkap tapi juga ringkas. Ya. Nah, oleh karena itu maka dibutuhkanlah bahasa grafis untuk menyampaikan ide-ide kita terkait dengan sebuah komponen atau sebuah produk. Ya. Nah, bahasa grafis di dalam aplikasi teknik itu menggunakan garis yang menunjukkan permukaan, sisi, dan juga kontur dari satu objek. Ya, jadi ketika di dalam aplikasi teknik bahasa grafis ini menunjukkan sebuah garis, maka itu akan bisa kita persepsi barangkali sebuah permukaan, atau sebuah sisi, atau satu kontur tertentu dari sebuah produk. Nah, bahasa ini sering kita kenal dengan nama gambar teknik. Jadi bisa kita katakan bahwa satu gambar teknik itu dapat dibuat dengan menggunakan pertama freehand atau tangan secara bebas. Kemudian yang kedua dengan menggunakan peralatan menggambar teknik. Atau yang ketiga yang sekarang banyak digunakan adalah dengan menggunakan bantuan komputer. Ya, ini adalah bentuk-bentuk contoh gambar bebas atau freehand. Ya. Jadi produk tadi kita gambarkan dengan tangan, dengan peralatan hanya menggunakan pensil. Ya. Kemudian kalau kita menggunakan peralatan tambahan, ya, kita sebut dengan gambar instrumen, artinya gambar yang kita buat dengan menggunakan peralatan menggambar teknik. Nah, maka kita akan mendapatkan sebuah gambar teknik yang lebih teratur, lebih rapi. Ya. Dan model yang ketiga adalah gambar komputer. Gambar ini biasanya dibuat dengan software komersial seperti menggunakan AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Inventor, dan sebagainya. Atau juga bisa menggunakan software yang non-komersial atau open source seperti SketchUp dan sebagainya. Nah, ini contohnya menggambar teknik menggunakan komputer. Jadi itu 3 bentuk gambar teknik atau bahasa grafis yang biasa kita gunakan untuk menyampaikan ide kita terkait dengan sebuah produk.
atau sebuah komponen dari produk.